Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim ala Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sadraul muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin ibu-ibu jamaah rahmatullah. Salah satu puasa yang sangat dianjurkan setelah bulan Ramadan adalah puasa Muharram. Sebelum masuk ke materi kita, ini dari hadis riwayat Muslim dalam kitab Targhib wa Tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Hadirin, kapan itu kita ini ada di dalamnya? Kita ada di dalam bulan Muharram. Kemudian lebih spesifik lagi adalah puasa Asyura. Ya, ini puasa tanggal 10 Muharram. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau bersabda, yakni menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Menghapus dosa setahun yang telah berlalu. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Kapan ini? Insya Allah hari ini. Maka berbahagia kita yang diberikan Allah kekuatan bisa berpuasa pada hari ini. Terus kalau udzur bagaimana? Ganti dengan amal-amal soleh yang kita bisa lakukan. Nih, salah satu hadis berikutnya adalah memberi kelapangan pada hari Asyura. Jadi pada hari Asyura ini, amalan yang hebat itu tidak hanya berpuasa, tapi memberikan kelapangan kepada kerabat kita, saudara-saudara kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi kelapangan kepada orang yang menjadi tanggungannya dan keluarganya pada hari Asyura, nah, hari ini tanggal 10 nih, insyaallah, maka Allah akan memberikan kelapangan kepadanya pada seluruh hari dalam setahun. Jadi memberi kelapangan pada hari Asyura, Allah berikan apa? Fadilahnya adalah diberi kelapangan dari seluruh hari dalam setahun. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, ini lagi-lagi dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Jadi sekali lagi ini merupakan sebuah motivasi. Jika panjenengan hari ini tidak memungkinkan berpuasa karena udzur satu dan lain hal, maka perbanyak amal-amal soleh yang lain. Di antaranya bersedekah, ya, memberikan kepada kaum kerabat kita. Memang ada ulama yang menyebutkan yang dimaksud di sini adalah anak yatim. Anak yatim. Jadi maka
sempatkan hari ini tanggal 10, bersedekahlah ke tetangga kita, kanan kiri, saudara kita, ya, kepada para fakir miskin, anak yatim, ya. Jadi ini merupakan sebuah amalan yang balasannya Allah akan berikan kelapangan pada seluruh hari dalam setahun. Jadi ini adalah amalan yang luar biasa, sayang kalau terlewatkan. Makanya kalau memungkinkan, kalau sudah puasa apakah juga masih perlu? Kalau dua-duanya malah hebat. Iya puasa, ia berikan kelapangan. Jadi memberikan nafkah kepada keluarga kita, pada saudara kita. Nah, ini kesempatannya. Baik, sekali lagi ini merupakan sebuah motivasi penting. Bersyukur jika hari ini kita bisa melaksanakannya. Semoga Allah berkenan memaafkan dosa-dosa kita setahun yang lalu, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya dan menjadikan kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, tema kita kali ini adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Apa sih tazkiyatun nafs itu? Membersihkan jiwa atau mensucikan atau menyucikan jiwa. Hadirin, pembahasan dalam bab ini, tazkiyatun nafs ini, terbagi dalam beberapa sub pembahasan. Insyaallah kita tuntaskan dalam kajian kita kali ini. Yang pertama adalah orang beruntung itu adalah mereka yang menyucikan jiwa. Ini dalam surat Asy-Syams ayat 9. Kemudian bagaimana menyucikan jiwa itu, bagaimana maksudnya? Kemudian ikhtiar menyucikan jiwa itu apa yang harus kita lakukan? Jadi seperti yang sudah kita biasa lakukan dalam kajian kita, itu saya sangat berharap di ujung pembahasan itu adalah tips praktisnya. Jadi tidak hanya kita bicara di awang-awang, tapi tips praktisnya harus apa. Jadi setelah ngaji ini, what next? Mana? Apa yang dilakukan setelah ini? Gitu. Itu harus kita ikhtiar begitu, sehingga kemudian setiap ngaji itu ada hasilnya, ada dampaknya. Di rumah bisa langsung dipraktekkan. Apa sih? Mau apa sih? Harus apa kita? Nah, gitu. Baik, hadirin dalam Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9 itu Allah dawuh tentang orang yang beruntung. Bahkan sungguh dia orang yang beruntung. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha. Bu Nuri mau namanya. Bismillah. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Asy-Syams 9. Baik. Hadirin Allah, dalam tafsirnya ada beberapa pengertian tentang mensucikan jiwa ini. Ya. Salah satunya adalah yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir Juz Amma. Itu ada beberapa catatan. Saya kemukakan semua karena ini menurut saya penting. Maksud tazkiyah atau menyucikan dalam ayat ini bukan tazkiyah yang dilarang dalam firman Allah surat An-Najm ayat 32. Jadi ini catatan pentingnya. Nanti yang tafsirnya seperti apa kita akan kaji di belakangnya. Tapi ini adalah catatan beliau bahwasannya perintah atau dawuh tentang qad aflaha man zakkaha itu tidak sama ya dengan yang dimaksud fala tuzakku anfusakum.
dalam surat An-Najm ayat 32. Jadi maksud tazkiyah atau menyucikan dalam ayat ini, ayat Asy-Syams 9 tadi, ini bukan tazkiyah yang dilarang. Nah, ternyata ada tazkiyah yang dilarang. Apa itu? Yang ada dalam surat An-Najm ayat 32. Ayatnya, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Jadi yang dilarang itu bukan mensucikan diri, mensucikan batin, mensucikan jiwa, tapi merasa suci. Nah, itu yang dilarang. Jadi catatan ini menurut saya penting sekali di depan agar kita paham. Kita ternyata Allah sampun dawuh agar kita sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, tapi jangan sok mengaku suci. Pesan itu yang menurut saya perlu digarisbawahi untuk kita. Ternyata proses ini harus terus kita lakukan, tapi jangan pernah mengatakan diri kita suci. Karena Allah tidak suka. Fala tuzakku anfusakum. Jangan mengatakan dirimu suci. Jangan. Artinya ketika orang sudah mengatakan suci, itu kan berhenti untuk mensucikan diri. Berhenti untuk mensucikan jiwanya. Jadi sudah merasa, kalau orang sudah merasa, kadang orang itu kalau sudah merasa baik itu biasanya sudah aras-arasan memperbaiki ya. Betul tadi? Betul ya? Sampeyan gak ngaji Mbak Yu. Wis akeh ilmuku wis akeh, bukuku wis penuh lho gitu. Kare tanya, siapa sih ngaji Ustaz Beni? Ustaz Beni mana? Hadirin wabarakatuh. Kadang maka yang tidak boleh dan merasa sudah suci, merasa suci. Fala tuzakku anfusakum. Yang dimaksud mensucikan jiwa dalam ayat di atas adalah dengan membersihkannya dari kesyirikan dan noda-noda maksiat sehingga jiwa tetap menjadi suci, bersih dan bening. Ini dalam catatan Syekh Utsaimin. Okay. Jadi ini perlu saya katakan di awal sehingga penyanyi nanti ketika menemukan kalimat ini surat An-Najm ayat 32 tidak bingung gimana penerapannya ini. Hadirin wabarakatuh. Ada ayat yang selaras dengan surat Asy-Syams ayat 9 tadi. Itu adalah di surat Al-A'la ayat 14-15. Nah, jadi kita sebelum mempelajari tafsirnya lebih dalam, tunjukkan dulu. Ini ada ayat yang selaras begini nih. Nah, sehingga nanti lebih kita memahami sebuah ayat itu lebih komprehensif gitulah ya. Oh komprehensif. Lebih lengkap. Gitulah nggih. Allah dawuh dalam Al-A'la 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kan sering kita dengar itu. Monggo baca. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Al-A'la 14-15. Hadirin, di dalam pembahasan tazkiyah di sini itu ternyata ada rentengannya. Jadi ayatnya itu bersambung. Qad aflaha man tazakka, terus wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi sungguh beruntung orang yang membersihkan atau menyucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Terus ditambahi ternyata ada tambahan, apa itu? Wa dzakara asma rabbih, banyak berzikir, fasalla, dan sholat. Apa yang bisa kita ambil? Kalau di awal tadi Asy-Syams tadi, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, kita aja sudah. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, sudah. Kalau di ayat ini ada tambahannya, gitu, okay? Apa itu? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, kemudian mengingat Allah, banyak zikir, kemudian apa? Sholat. Artinya ayat ini sudah bisa kita tangkap. Ternyata orang yang beruntung itu memang dengan membersihkan diri itu sudah beruntung. Membersihkan jiwa itu sudah beruntung.
akan banyak keuntungan-keuntungan. Tapi akan lebih hebat lagi jika itu ada bukti yang mengikutinya, yakni perilakunya tambah baik, ibadahnya tambah baik. Nah, begitu kira-kira begitu gambaran secara umumnya begitu hadirin. Dalam tafsir Al-Muyassar surat Al-A'la ini ternyata lebih detail lagi, bahwasanya sungguh telah beruntung bagi siapa yang telah membersihkan dirinya dari akhlak buruk, mengingat Allah lalu mentauhidkannya, berdoa kepadanya, lakukan apa yang diridhai Tuhannya, dan mendirikan sholat pada waktunya. Nah, ini ternyata membersihkan atau mensucikan jiwa itu satu paket dengan menghilangkan membersihkan dari akhlak buruk, banyak mengingat Allah, ya, menjaga tauhidnya, berdoa hanya kepada Allah, melakukan apa yang diridhoi Allah. Begitu. Jadi rentengannya banyak. Jadi sehingga kita bisa memahami dari sisi ini saja, paling enggak mensucikan jiwa itu memang tidak hanya urusan jiwa saja, tapi ada buktinya. Ada buktinya. Sampai di titik ini bisa dipahami betul? Halo? Kok kelihatannya tak bingung betul gitu? Ya. Jadi mensucikan jiwa itu, Bu, itu ternyata tidak hanya urusan batin gitu nggih. Kalau kita mengatakan jiwa kan batin. Ternyata tidak, karena Al-Qur'an ternyata mengemukakan yang dimaksud mensucikan jiwa itu ada rentengannya, yaitu ada bukti-buktinya. Akhlaknya tambah baik, gitu kan? Bersandar hanya pada Allah, tauhidnya yang baik, begitu kira-kira begitu gambarnya. Nah, mari kita lihat lebih dalam tafsirnya dari Asy-Syams ayat 9 tadi. Makna mensucikan jiwa. Apa sih maknanya mensucikan jiwa ini? Yang dimaksud di Asy-Syams ayat 9 tadi, yang ayat yang kita bahas, okay? Ada beberapa tafsir yang coba kami kemukakan di sini. Tafsir Al-Muyassar diantaranya. Yang dimaksud mensucikan jiwa itu adalah mensucikan jiwa dan menumbuhkan kebaikan, menumbuhkannya dengan kebaikan. Jadi dalam tafsir Al-Muyassar, mensucikan jiwa digandeng dengan menumbuhkan kebaikan. Jadi ternyata memang lagi-lagi sesuai tadi dengan pembahasan ayat yang selaras tadi, Al-A'la 14-15 tadi, bahwasanya ternyata memang mensucikan jiwa itu tidak hanya jiwa yang suci, tapi ada buktinya yang menyertai, yaitu bertumbuhnya kebaikan. Jadi kalau saudara ngeten, jenengan kira-kira tanda orang nggak pelit itu apa sih? Tanda orang nggak pelit itu apa? Nah, tuh kan. Kalau orang ngaku saya lo udah pelit gitu, Dok, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Tapi kan klaim saja gitu loh. Ya kan? Buktinya apa? Nah, paham gitu. Jadi pembahasan kita itu di situ. Jadi kalau mengatakan jiwa suci itu apa buktinya? Kalau klaim aja jiwaku sudah suci nih, terus menutup, nggak bisa. Ada buktinya apa? Ya kan? Orang yang nggak pernah ngerasani itu buktinya ada nggak? Ada. Masa? Apa ayo? Orang yang nggak pernah bicara jelek, kejelekan orang itu ada tandanya nggak sih? Kenapa? Diem aja nggih. Belum tentu, Bu. Sekarang WA juga bisa. Itu nanti jenengan semakin paham di situ. Jadi ternyata urusan jiwa itu begitu. Jadi kalau mengatakan tidak pelit, mengatakan saja klaim itu basian, Bu. Bukti nggak pelit adalah tadi pemurah, gitu kan? Pemurah. Ya. Bukti nggak pernah bicarakan kejelekan orang, itu apa dong? Harusnya ada buktinya. Salah satunya itu indikatornya adalah dia bicara kebaikan orang. Dia suka bicara kebaikan orang, tidak bicara kejelekannya. Jadi sebenarnya itu
kebalikan ngeten. Maka kalau kemudian jiwa itu suci, itu tidak bisa hanya klaim, tapi harus ada buktinya, terhindar dari berbagai yang keburukan. Kita lanjutkan dulu. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, yang dimaksud mensucikan jiwa adalah mengarahkan kepada amal-amal yang mulia. Mengarahkan pada amal-amal yang mulia. Jadi ternyata jiwa itu, Bu, itu amalan-amalan yang mulia itu harus ditumbuhkan, harus diarahkan. Itu kalau makna mensucikan. Jadi kita ini ingin mensucikan jiwa kita, itu caranya adalah batin kita itu arahkan untuk hal yang mulia, Bu. Jadi tidak bisa yang klaim aku loh hatiku suci. Suci dalam debu gitu ya. Tidak bisa. Tidak bisa klaim. Apa buktinya gitu. Nah, makanya kan kalau orang itu suka sodako, itu walaupun nggak pakai klaim, itu orang sudah tahu dia pemurah, gitu kan? Sudah pemurah. Nah begitu. Karena memang hanya dua sisi, Bu. Pernah masih ingat gelas yang pernah saya contohkan itu. Gelas itu kalau diisi air separuhnya, itu separuh isinya apa, Bu? Udara, betul nggih? Jika gelas itu diisi hanya separuh airnya, maka separuhnya adalah udara, betul nggih? Sekarang tantangannya adalah bagaimana cara menghilangkan udara di situ. Pintar kan sudah. Cara menghilangkan udara di situ adalah dengan cara dipenuhi airnya. Gitu aja, sesimpel itu sebenarnya. Hati kita niku sebenarnya itu ruangnya itu terbatas kok sebenarnya itu, bukan nggak terbatas. Walaupun ada yang mengatakan dalamnya hati, siapa tahu. Kayaknya itu waktu SMA kayaknya pernah muncul itu kata-kata itu dia. Hadirin, itu waktu dalam sehari semalam itu juga ada batasnya. Jadi kalau hati misalkan, hati itu kalau kepingin tidak banyak sambat, ya harus diisi banyak syukur. Kalau ingin terhindar dari kekufuran nikmat, kufur nikmat, ingat kufur nikmat dalam hati juga itu. Kalau ingin tidak ada kufur nikmat dalam hati kita, maka perbanyak syukurnya. Gitu aja sudah. Penuhi syukurnya, nanti dengan sendirinya kufurnya hilang. Kalau syukur dimaknai sebagai matur nuwun, maka banyakin syukurnya kepada Allah, maka sambat hilang dewe. Wong nek kakean sambat biasa ya kurang syukure. Itu sederhana sekali kan? Karena memang hanya itu aja isinya. Jadi kayak orang kok sambat berarti kurang syukure. Gak bisa dia ngeklaim, "Loh, saya sudah banyak syukur, Ustaz." Tapi kenapa? Masih ada tapi kenapa? Ini sudah berarti masih belum syukur, masih ada belum syukurnya. Jadi nanti akan ketika kita ingin membersihkan jiwa, ternyata ini arahkan pada amal-amal yang mulia. Terus menjauhkan dari amal-amal yang buruk. Jadi kalau waktu sehari semalam 24 jam, itu kan, kalau masih bisa melakukan dosa, itu berarti masih longgar waktunya. Maka sibukkan caranya itu, sibukkan dengan amal-amal baik. Itu pada saatnya itu sudah nggak kober ngelakuin amal jelek itu, nggak kober. Jadi makanya kalau jenengan masih sempat ngerasani maaf, misalkan segera daftarkan diri jadi pengurus RT misalkan gitu. Sibukkan diri gitu kan. Daftarkan jadi pengurus pengajian, begitulah. Iya. Itu akan sibuk nanti, ndak kober. Jalankan aneh-aneh ndak kober. Atau jangan-jangan ngerasanya ganti ke balai RT nanti Ustaz. Itu. Jadi ini adalah ketika tidak sempat itu pasti ada sesuatu ketika kebaikan itu dipenuhi, tidak sempat lagi melakukan keburukan. Lanjut lagi. Orang yang mensucikan jiwanya serta menghiasinya dengan sifat-sifat kebaikan dan mengosongkan dari sifat buruk. Nah ini dalam tafsir Al-Mukhtasar, Bu. Yang dimaksud mensucikan jiwa adalah mengosongkan dari sifat buruk. Saya kasih warna beda itu, biar gampang memahaminya. Jadi, kosongkan dari sifat buruk.
Hadirin makullah, mensucikan jiwa itu ternyata begitu salah satu caranya. Tadi penuhi dengan amal-amal kebaikan tadi kan di atas tadi. Terus kemudian ini mengosongkan dari sifat buruk. Jangan ditempatkan lagi, Bu. Hati itu kalau semakin banyak syukur tadi akan insyaallah sambate berkurang. Terus begitu. Hati itu kalau bersandar hanya pada Allah itu nanti yang lain itu nggak butuh dia, nggak butuh lagi yang lain dia itu. Kan pada Allah tok. Jadi disitulah tips dan triknya apa? Mensucikan jiwa. Ini dari berbagai tafsir sudah kegambar nih apa yang harus kita lakukan ketika ingin mensucikan jiwa. Karena ternyata mensucikan jiwa itu menjadi jalan keberuntungan. Tadi qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ada lagi tafsir, lihat dabbaru ayatih. Nih. Yang dimaksud mensucikan jiwa adalah diberikan nasihat terus menerus. Loh. Jadi batin ini, Bu, itu harus dikasih nasihat terus menerus. Kenapa? Karena ternyata kecenderungan batin ini antara setan sama antara kebaikan keburukan itu saling berebut dalam hati kita ini. Maka harus ada nasihat terus menerus. Maka kita menghadiri kajian, menghadiri nasihat-nasihat dari para ulama, guru-guru kita itu penting. Karena ya itu caranya membersihkan batin, ya itu caranya. Membersihkan jiwa. Yang akan menjadi keberuntungan tadi ya begitu caranya. Hadiri pengajian, kita lihat di YouTube misalkan, sekarang kajian-kajian kan banyak guru-guru kita di sana. Dengarkan, catat yang penting-penting gitu kan. Jadi kalau buka YouTube itu buka apa sih? Oh. Ya Allah. Oh enggak ya? Oh, Masya Allah. Ya. Tahu ya. Tausiahnya sekali, berikutnya berkali. Baik. Jadi nasihat terus menerus. Jadi mensucikan jiwa itu ternyata dengan berikan nasihat terus menerus. Ini dalam tafsir baru ayat ini. Kemudian termasuk juga penyesalan atas segala kesalahan dan dosa. Loh. Jadi kalau kita ingin batin kita bersih, jiwa kita ini bersih, itu ternyata harus ada komponen namanya penyesalan atas dosa. Menyesali dosa. Kepingin hatinya bersih tapi gak pernah menyesal. Gak pernah menyesal, dulu pernah menyakiti. Menyakiti. Kalau kita nggak menyakiti Ustaz tapi tersakiti, playing victim. Ya Allah, hadirin sekali lagi adalah ternyata perlu penyesalan itu. Ya Allah, kenapa saya dulu begitu ya? Ya Allah, kenapa dulu saya begitu ya? Itu kan baru tahu dan sesali itu Bu, ternyata membersihkan batin dengan cara itu. Nih, selain nasihat terus menerus, terus ada komponen apa? Penyesalan atas dosa. Jadi tidak bisa Bu kita membersihkan batin kalau tidak ada penyesalan atas dosa, tidak ada. Jadi menyesali, ya Allah, dulu saya pernah nyelatu tonggo, ya Allah. Wong sampai megap latu, ya Allah. Ya Allah, dulu saya pernah kurang hormat pada suami, ya Allah. Nah, Masya Allah. Ya, didoakan semoga nanti ketemu lagi di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, dalam tafsir Al-Wajiz ada lagi menyucikan jiwa dari dosa, terus mengembangkannya dengan ketaatan dan ketakwaan. Hadirin, ternyata ada komponen lain, yaitu diisi banyak taat dan takwa kepada Allah. Tuh. Jadi jiwa kita itu Bu, ada memang terkait dengan fisik. Kalau ingin hatinya bersih, lakukan ketaatan Ini tadi saya katakan di awal tadi itu. Penuhi aktivitas kita dengan kebaikan. Nanti lah ndak kober melakukan elek kan. Ya, ndak kober kan. Jadi disibukkan dengan kebaikan-kebaikan.
Gitu, nggih. Jadi jiwa itu akan terhindar dari kotor itu ketika dia disibukkan dengan kebaikan. Kemudian yang ada lagi tafsir As-Sa'di itu saya kasih warna beda lagi tuh. Membersihkan dari berbagai aib. Tuh. Jadi selain berbagai dosa, berbagai aib. Jadi maaf Bu, hati itu ada yang memang dosa itu ada, tapi aib itu juga ada. Ngeten. Saya memahaminya begini. Kalau dosa itu kan karuan suudon, karuan gitu ya. Halo? Suudon itu dosa bukan sih? Temen nah. Nah, ada yang belum sampai titik dosa, tapi itu menjadi gak baik sebenarnya itu. Harusnya kan banyak zikir, kok banyak lihat drakor ya. Ini belum tentu jelek loh, nggih. Belum tentu jelek ya. Jadi kalau nggih kita paling tidak sudah dapat poin-poinnya bahwasanya tazkiyatun nafs itu tidak hanya hati bersih, tidak ada suudzon, tapi ada bukti-buktinya, Tadi ada bukti-buktinya. Dan sekaligus ketika membersihkan hati itu juga bisa melalui amalan fisik tadi itu diantaranya tadi. Semakin taat pada Allah, tadi kan tidak koper ngerasani. Semakin taat pada Allah, semakin banyak ngajinya, tidak koper apa? Tidak koper nyenyanyi tonggo. Jadi hidup sibukkan dengan amal-amal soleh, ya kan? Itu ternyata begitu tipsnya yang dinasihatkan para ulama ahli tafsir ini. Jadi merupakan sebuah sekaligus tips bagaimana kita bisa membersihkan batin tadi. Maka makna mensucikan jiwa tadi ini saya kumpulkan di sini Bu, jadi satu slide ini. Ini ya, jadi dari berbagai tafsir tadi ini mensucikan jiwa itu ternyata adalah diantaranya mensucikan jiwa, menumbuhkan dengan kebaikan, mengarahkan kepada amal-amal yang mulia, menjauhkan dari amal-amal yang buruk. Ini saya kemudian satu nih, menghiasi dengan sifat kebaikan, terus mengosongkan dari sifat-sifat buruk, nasihat terus menerus, ya, terus penyesalan atas segala kesalahan dan dosa, termasuk apa? Mengembangkan dengan ketaatan dan ketakwaan. Ini saya jadikan satu. Ini adalah gambaran bagaimana sih mensucikan jiwa. Jadi sekali lagi kita sedang ingin menjawab bagaimana mensucikan jiwa itu. Tentu banyak referensi yang lain, ya. Para ulama-ulama sudah memberikan berbagai nasihat. Kita coba dari sisi tafsirnya seperti apa. Oh begini ternyata. Bahwasanya mensucikan jiwa itu tidak hanya pada jiwanya saja itu dibersihkan, tapi bagaimana dengan amalan-amalan yang dohir itu bisa bermakna, bisa berdampak pada kesucian jiwa. Tadinya dengan mengisi kebaikan-kebaikan, mengisi aktivitas yang positif, itu akan jiwa juga akan lebih suci. Nah, sekarang ikhtiarnya bagaimana? Nah, kita masuk ke bagian akhir. Ikhtiarnya bagaimana? Hadirin, apa yang harus kita lakukan sih? Paling enggak dari berbagai pembahasan tadi itu ada 4 ada 4 anggaplah tips and trick lah begitu sudahlah. Yang pertama adalah penyucian jiwa dari dosa dan sifat buruk atau at-takhliyah, ya. Jadi kalau bagaimana kita mensucikan jiwa kita, ini yang pertama. Jadi penyucian jiwa dari dosa dan sifat buruk. Ini harus kita lakukan Bu, kalau ingin batinnya suci, ya ini, batinnya bersih, bisa beruntung tadi itu, maka sucikan dari dosa dan sifat buruk, ya, atau at-takhliyah. Ya, ini membersihkan jiwa dari berbagai bentuk kesyirikan, maksiat, dosa, dan akhlak tercela. Loh. Jadi membersihkan dari itu, ya. Jadi kesyirikan, hati-hati, ya. Mana ada yang tanya, apakah
eh, meminta diruqyah itu termasuk amalan yang dilarang, gitu kan ya. Nah, itu hadisnya memang ada. Hadisnya ada itu tentang apa namanya? Tidak bisa masuk surga secara langsung itu. Kan ada di masuk surga itu ada dua paket, Bu. Paket yang langsung masuk surga tanpa hisab, ada yang mampir dulu. Nah, kalau mampir dulu berarti mana mampirnya? Neraka. Dan pilih yang mana? Paket mana? Paket langsung atau paket mampir dulu? Langsung, alhamdulillah. Nah, di situ ada yang terancam tidak bisa dapat paket langsung, itu adalah diantaranya minta ruqyah. Nah, pembahasan ini kemudian diperjelas oleh para ulama itu. Seperti apa yang dimaksud itu? Karena pada prakteknya Rasulullah pernah apa namanya terkait ruqyah itu ngutus apa namanya untuk dilakukan ruqyah itu. Jadi apa namanya? Sehingga para ulama itu mendeskripsikan lebih detail yang dimaksud hadis itu adalah meminta ruqyah yang syirkiyah, bukan yang syar'iyah. Jadi ruqyah dari dua, Bu, ada syirkiyah, ada syar'iyah. Kalau syar'iyah itu sesuai dengan syariat, itu isinya doa-doanya jelas, ayatnya jelas. Kalau yang syirkiyah, kesyirikan, nah itu nggak jelas. Saya gambarkan di sini, ciri-cirinya kayak apa. Di antaranya doanya nggak jelas. Jadi bayangkan, pernah ada itu yang datang ke klinik kita di sini atas izin Allah, itu dia cerita, Ustadz saya habis datang dari kota X lah begitulah. Dia cerita di sana diobati, tapi apa namanya yang dibacakan tuh diantaranya ada begini, ada meret gitu. Opo gitu ya. Wah, kalau itu saya nggak paham, itu saya nggak jelas paling enggak itu kan. Jadi mantranya itu. Jadi kalau di dalam ruqyah syar'iyah itu ada panduan doa-doanya, itu ada. Rasulullah ngasih contoh sudah. Kapan hari yang ngaji di Babu Salam pernah saya tunjukkan ya, urutannya bahkan. Itu ada hadisnya kan. Oh, gimana coba? Jadi itu bisa kalau menyan mau ngobati putranya, keluarganya, bisa dengan Al-Quran tuh bisa. Jadi misalkan nanti jumpai putranya agak rewel, kan kok tiba-tiba agak rewel, malam-malam nangis, mungkin panjen bisa lakukan sendiri, nggak apa-apa. Bacakan ta'awud, bacakan ayat kursi, gitu kan ya. Kemudian ditiupkan ke mukanya atau diberikan ke air, kasihkan ke dia. Itu kan semua ada tuntunannya itu. Dalam kitab Al-Ilaju bil Quran atau beberapa dari Al-Quran itu ada 7 caranya. 7 cara bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai terapi. Itu ada 7 caranya. Di antara tadi ditiupkan ke air, minumkan. Bisa. Dan nanti kalau di rumah, misalkan putra-putranya ada sesuatu yang perlu ini bisa tangani sendiri, bisa kok. Nggak apa-apa. Boleh belajar, boleh. Nanti kan kapan dipelajari itu boleh. Ya, oh iya nggak apa-apa. Bahkan ada yang apa namanya, ingin belajar, tapi terus nyata kok beda ya dampaknya dibanding dibacakan sama ustadznya gitu. Emang kenapa beda? Karena apa? Ya gambarannya gitu. Jadi asale mripate sing sakit satu disebul tambah pengaruh. Ya tidak salah ayatnya, mungkin ada faktor lain, gitu kan. Jadi artinya doanya jelas gitu. Jadi itu sama misalkan nanti tiba-tiba di rumah saya mendapati suami mulai tuh aneh-aneh gitu ya, tak ruqyah sama ya, awas sama taman dati. Ya Allah. Baik. Jadi hati-hati ya. Tadi kesyirikan ya. Kesyirikan, maksiat, dosa dan akhlak tercela loh. Ya. Jadi penyucian jiwa itu dari dosa dan sifat-sifat buruk. Ya. Ada dalilnya nih, di antara Asy-Syams 7-8 ya. Ini tambahan dalil pendukungnya. Jadi yang biar tambah kaya apa namanya? Ya, tambah banyak pengetahuan ilmu, insyaallah. Rasulullah juga dawuh begini tentang hati, ya. Boleh dibaca, Bu.
Allah berfirman, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaannya. Asyam 7:8. Rasulullah bersabda, ketahuilah dalam jasad terdapat segumpal Daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jazakallah khair. Hadirin, nah ini disinilah maka perlu kita mensucikan jiwa kita dengan cara menghindar dari dosa dan sifat-sifat buruk. Jadi ini poin pertama. Jadi kalau ingin beruntung tadi dengan jiwa yang suci, bagaimana caranya? Tadi hindarkan dosa dan sifat-sifat buruk. Berhentilah sudah, berlatih. Makanya dengan berpuasa itu kan kita berlatih ya. Berlatih apa sih? Berlatih untuk mengurangi. Biasanya ngerasani 2 jam, sekarang setengah jam aja. Berkurang gitu dasarnya, masa terus-terusan. Iya kan, minimal karena keleson kan meneng kan. Jadi ini perlu, kenapa? Ternyata tahliyah ya. Jadi itulah caranya ya, kalau pengen hatinya bening itu begitu caranya. Nah, ada implikasi praktisnya. Teruskan begini biar tambah jelas. Di antaranya apa? Meninggalkan dosa besar dan kecil. Nah, ini untuk masih apa? Tips yang pertama ini, yaitu at-takhliyah tadi, itu mensucikan dari dosa dan sifat buruk. Dengan cara apa? Meninggalkan dosa besar dan kecil, kemudian menjauhi riya, hasad, ujub, sombong, dendam, loh. Ya. Riya itu apa sih? Pengen dipuji. Hasad, apa dulu? SMS, masih ingat SMS? Senang melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang. Ya. Kalau lihat orang lain senang, dia susah begitu bawanya gitu. Sampeyan apa sih Mbak? Mang nang pengajian kok meneng ae. Lah iya iku lho, Mbak Anu iku lho, gelangnya anyar mengketokane. Apa hubungannya gitu kan? Ada hubungannya. Hati-hati, okay? Termasuk ujub. Nah, hati-hati. Ujub juga harus dihindari. Apa itu ujub? Ujub itu bangga diri, ya kan? Hati-hati. Bangga diri, ya kan? Iya. Oh, perumahan sini nih, kalau bukan saya. Jangan, itu nanti rusak batinnya, gak usah. Sombong termasuk dendam juga, gitu, okay? Jadi jadilah orang pemaaf, okay? Dan lagi, memperbanyak taubat dan istighfar. Nah, jika terlanjur berdosa, terlanjur bermaksiat, bertobatlah, banyakin istighfar. Kalau keluarga besar An-Nur sangat disarankan berapa istighfarnya? 100 kali. Itu minimal, Bu. Ya, 100 kali. Rasulullah itu mencontohkan berapa? 100 kali istighfar tobatnya. Jadi, tobat dan istighfar itu tidak nunggu dosa. Jadikan sebagai amalan harian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Misalkan itu yang paling sederhana. Yang lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara, kan? Atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, baca Bu, jangan sampai endak gitu nggih. Ini adalah dalam rangka penyucian jiwa. Yang kedua, menghiasi jiwa dengan akhlak dan amal soleh, at-tahliyah. Kata tadi at-tahliyah, sekarang at-tahliyah pakai ha. Jadi kalau tadi itu membersihkan, sekarang menghiasi. No. Ini dari berbagai tafsir tadi, Bu. Tadi kan ada membersihkan dulu, terus kemudian menghiasi. Non sewu, menghiasi dan membersihkan itu duluan mana sih? Bersihkan, nggih. Nah, berarti antara pakai minyak wangi dengan mandi duluan mana? Gitu loh, kira-kira begitu kabarannya. Paham nggih? Tobat dulu, kemudian hiasi dengan amal soleh. Jadi kadang-kadang agak enggak pas, nggih. Enggak pernah tobat,
kepingin berbuat baik, itu bisa. Tapi ibarat orang pakai minyak wangi belum mandi. Baunya gimana coba? Campur aduk. Mandi dulu sing bersih, tobat dulu, baru hiasi dengan amal-amal soleh. Itu nanti akan klop bu hasilnya, insya Allah. Jadi batin sudah nggak doyan ngerasani, sudah nggak doyan sambatan tadi, sudah nggak ada sudah, karena sudah dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan tadi itu. Kemudian tambahkan lagi kebaikan-kebaikan sampai nggak ada tempat lagi untuk berbuat jelek. Semoga Allah menjaga kita semuanya, dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang hatinya, jiwanya bersih, dan kelak beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya pernah baca sebuah tulisan begini terkait tentang pengaruh jika hati itu kotor itu dengan stres. Ternyata orang yang hatinya kotor itu gampang stres. Ya, gampang stres. Bayangkan coba gini, misalkan hatinya kotor, punya sifat hasud tadi, itu kan nggak kena nggak ada hujan, nggak ada angin, pokoknya tiba-tiba berdodok gitu kan ya, gara-gara nguasi tetangga lewat pakai motor Mio baru, semua berdodok mana. Gampang stres. Kenapa? Karena sifat hasudnya masih ada, gitu kan? Atau sifat ujub tadi, bangga diri, sombongnya. Kalau nggak dipuji di depan orang banyak itu masih, kan? Itu menjadi gampang stres. Jadi kekotoran batin ternyata menjadi gampang stres hati ini. Nah, ini menghiasi jiwa dengan akhlak yang dan amal soleh. Ini yang tipe kedua, ya, at-tahliyah. Penyucian jiwa tidak hanya menghilangkan keburukan, tapi juga mengisi jiwa dengan kebaikan. Tadi bersihkan, terus hiasi. Rumah habis dibersihkan, hiasi. Sama kalau mungkin ada yang pernah pirsa nasihat saya untuk ketika urusan ruqyah itu bersihkan dari hal-hal yang kesyirikan, berbagai kesyirikan itu hilangkan semua di rumah kita itu. Gambar-gambar yang disukai oleh yang dalam Islam dilarang itu, diantara gambar anjing, ya kan, logo-logo kesyirikan jangan dipasang. Ya. Kemudian setelah dibersihkan, ya jimat-jimat bersihkan. Saya pernah datang diminta ngobati di sana loh Bu, di mana? Jombang. Orangnya nggak bisa bangun 7 bulan. Ya semua atas izin Allah, qadarullah. Allah mempertemukan saya dan beliau. Beliau datang ke sini itu keluarganya antar tokoh masyarakat sana. Jadi saya itu sebenarnya jarang mau keluar Lah itu kemudian beliau datang sak tokoh masyarakatnya, bayangkan ke sini. Nyampaikan Ustaz, nyuwun tolong saya itu tindak meriko Ustaz. Karena ini sudah sedemikian sakitnya. Ya Allah, kasihan saya. Akhirnya sudah janjian, pun saya sempatkan insya Allah ke sana. Saya ke sana. Nah, itu benar. Orangnya masih muda, Bu, masih ke 50-an lah. Itu tidur di amben bayangin itu katanya sudah sekian bulan, enggak begitu toh. Jadi kalau orang kembang bayang, nah itu memang benar-benar terjadi itu. Enggak bisa ngapa-ngapain Bu di situ. Nah, kemudian ya Allah, orangnya kurus, kasihan kenapa. Nah, ketika dilakukan ruqyah, bermasalah ternyata memang. Kemudian saya minta izin, saya boleh lihat rumahnya ya, Mas, kan yang putra paling besar sudah nikah dia. Monggo Ustaz. Nah, saya lihat tuh Bu, di pojok sana itu ada tulangnya digantung, kan? Sebelah sana itu ada kelopo Bu. Nggih sana sing kiri bathok kelopo niku dicantolno pinggir kono. Ya Allah, kayak ngene modele. Ibu ada sendiri Bu itu. Di antaranya itu ada padi yang digantung-gantung, besok jalan nggih. Itu sempat saya lupa ingat kasusnya, saya sempat tanya itu Bu. Ngeten iki napa sih Mas? Tujuannya nopo ya? Ya, saya tanya tujuannya apa sih? Kok ada dikai padi digantung di kudo-kudo itu kan gitu. Katanya biar rizkinya ndak keliru Ustaz. Biar rizkinya ndak keliru. Saya bilang ndak keliru. Saya sampaikan, Mas, zaman GPS Mas ini Mas. Hari gini Mas.
Tak mungkin malaikatnya keliru, saya bilang itu. Sekarang kita pakai Sherlock aja nyampe ya. Katanya khawatir rezekinya keliru sebelah. Ya Allah, enggak mungkin lah. Dalam ya itu digunakan karena diyakini ada sesuatu katanya itu. Jadi kalau sudah ada keyakinan, nah itu yang disebut khurafat kan di situ. Jadi ada keyakinan benda-benda ini mendatangkan ini, itu nggak boleh. Nanti bergeser Bu, akhirnya tidak bersandar pada Allah gitu loh. Jadi itu yang nggak boleh. Jadi nanti bergeser nanti itu. Makanya hati-hati, ya. Baik, gendero itu kalau itu sih saking cintanya ya kan. Baik, ini beberapa hadis dalil pendukung Bu, saya percepat. Ini Rasulullah dawuh orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi sekali lagi tips pertama tadi membersihkan dari dosa dan maksiat dan akhlak yang buruk. Nah, sekarang menghiasi jiwa dengan akhlak dan amal soleh. Ini tips kedua. Jadi kalau kalian ingin anggaplah sebagai tahapan, Bu, ya, tahapan. Jadi tafsir tadi itu sedemikian komprehensif, sedemikian lengkap. Saya coba menerjemahkan dengan pendekatan ini biar mudah dilaksanakan. Oh, berarti habis dibersihkan batin, jangan dikotori lagi. Ibarat nyapu, habis nyapu jangan dikotori lagi, gitu kan. Ibarat baju habis dicuci, ya jangan dikotori lagi. Nah, setelah itu dirapikan, disetrika, dikasih minyak wangi. Itulah yang langkah kedua ini. Implikasi praktisnya untuk yang kedua ini apa? Membiasakan kejujuran. Oh, yang biasa jujur, ya kan? Wis gak bohongan lagi, ya kan? Kalau terpaksa Ustaz, namanya terpaksa barang. Menumbuhkan kesabaran dan syukur loh, banyakin syukur. Tuh tadi guys sudah saya singgung di depan tadi, banyak syukur. Pentanjanan akan banyak manfaatnya. Ya, kapan dari yang mungkin ikut kajian saya di tempat yang lain tentang syukur itu mengundang nikmat dan kebaikan dari Allah. Jadi kalau banyakin syukur itu tiba-tiba hidup jadi tenang begitu, menjadi gamblang urip niku. Kenapa? Ya Allah menjanji itu. Jadi la in syakartum la azidannakum. Dan lagi memperbanyak sedekah dan amal kebajikan. Tuh. Banyakin Bu setelah hatinya terhindar dari pelit. Nah, banyakin sedekah. Tadi lo kan nggak bisa klaim. Masih pelit nggak Bu? Boten punan, pun perayu pelite. Tapi pernah sedekah dereng nate. Lah itu kan susah dipercaya. Jadi sekali lagi mungkin ibu-ibu yang yang berkecimpung di dunia pendidikan paham memang caranya begitu Mang. Jadi setelah dibersihkan itu diajak kebaikan, sudah diberitahu dilarang syirik, kalau gitu bersandarlah hanya pada Allah kan ngoten mawon. Kalau sudah dilarang pelit, belajarlah sedekah. Nah, alhamdulillah makanya di kajian kita kan ada pelajaran hikmah ya kan, Masya Allah, yang hari ini memberikan hidangan untuk saudara-saudara kita yang ngaji, semoga diterima oleh Allah Ta'ala, diberikan balasan lebih banyak dan berkah rezekinya. Yang kemarin-kemarin juga begitu, semoga Allah memberikan balasan yang lebih banyak dan berkah rezekinya. Yang besok-besok bagaimana? Sama, kita doakan juga dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan menganggap itu sebagai sebuah beban. Kenapa ini latihan? Kenapa bagaimana mungkin kita mengatakan tidak pelit kalau kita tidak bersedekah? Oh, ya enggaknya di sini aja Ustaz, di luar sedekah saya banyak. Iya, kita ini sedang berlatih untuk berkhidmah. Tapi lah nggak ada yang keberatan tuh Bu. Alhamdulillah. Walaupun buatan ngaku. Baik. Ya, insyaallah. Baik, hadimakullah. Kita lanjutkan. Ada memperbaiki hubungan dengan sama manusia. Nah, ini jadi yang kedua. Yang ketiga, jadi tadi menghiasi sudah. Sekarang yang ketiga, apa itu? Menumbuhkan ketaatan dan ketakwaan. Nah, setelah dihiasi dengan amal-amal baik tadi, sekarang belum tadi. Ini pon. Ini kapolo dhewe masuknya sekarang ngeten iki. Balik di mana? Iya, kapolo dhewe. Nah, sekarang menumbuhkan ketaatan dan ketakwaan yang ketiga ini. Bagaimana? Mungkin saya langsung ke implikasi mawon. Bagaimana yang dilakukan hadirin untuk yang ketiga ini? Tazkiyatun nafas bukan sekedar pembersihan, tapi juga proses pertumbuhan spiritual menuju ketakwaan. Jadi tazkiyatun nafas itu tidak berhenti di situ, Bu.
Ndak berhenti hanya terhindar dari syirik, dari pelit, mboten niku. Tapi setelah itu jadikan itu sebagai awal untuk menumbuhkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Jadi orang bertobat itu bagus sudah. Tapi tobat itu tidak hanya berhenti di situ, tobat mari mboten. Karena ada PR berikutnya apa? Harus lebih baik daripada sebelumnya. Gitu loh. Jadi di situ poinnya. Maka kemudian setelah membersihkan jiwa kita, dihiasi dengan amal-amal kebaikan tadi, hatinya menjadi gak gampang suudonan. Nah, terus tambahkan menjadi lebih taat dan lebih takwa kepada Allah. Nih implikasinya. Apa implikasi praktisnya? Menjaga sholat wajib dan sunnah. Oh. Jangan hanya cukup hati bersih kok, sholat. Enggak, ya apa sih? Sholat. Mungkin orangnya nggak mangkelan, tapi nggak sholat, terus gimana coba? Ada nggak begitu Bu ya? Orang yang wapui, ya Budi? Tadi? Oh, masya Allah. Tadi saya persingkat mawon karena ya ini sama, boleh lah tulis kalian boleh. Itu ada al-hijr. Ya, dulur dewi, emangnya gimana lagi ya follow dewi apa nya? Ada apa? Biar manfaat. Saya siapkan panjang sebenarnya, cuma kan saya perlu memastikan jangan dapat semuanya hari ini insya Allah walaupun singkat-singkat. Kemudian menjaga sholat wajib sunnah. Jadi hati bersih, nggak bisa Bu ngaku bersih tok nggak sholat, ngaku bersih hatinya nggak zakat, nggak bisa Bu, nggak bisa begitu gitu loh. Jadi pekerjaan batin itu tidak bisa dipisah. Ada orang mengaku hati ini resik, kanok balung rine, pernah lihat ya? Kanok balung rine kan bahasa gitu ya, gak tahu ngelarani tonggo, tapi nggak sholat, terus gimana coba? Paham ya? Jadi konsepsi tazkiyatun nafas Islam itu tidak kemudian hanya sekedar nggak nyakiti tetangga, tidak, tapi apa amal-amal yang lain juga ada. Tauhidnya dibenahi, makanya harus seiring ini Bu. Saya pernah sampaikan tuh jangan sampai kemudian tauhidnya kita bina, ambek tonggo gak rukun, atau sebaliknya ambek tonggo rukun, guyup gitu ya, sembarang disumbang, ya kan? Ada sumbangan son horek juga disumbang, ya kan? Tauhidnya murad marid, nggak bisa, dua-duanya harus dibangun. Gitu, ya. Ada lagi membiasakan tilawah Al-Quran, memperbanyak zikir dan menjalankan perintah Allah secara konsisten. Ini langkah ketiga. Ayo dari berbagai tafsir tadi, saya coba terjemahkan seperti ini. Ayo ikhtiar. Ternyata memang setelah hatinya dibersihkan, nggak ada dosa, nggak ada akhlak yang buruk, hatinya kakak mengsuudonan, kakak mengesambatan. Tadi isi dengan kebaikan. Kemudian ini tumbuhkan ketaatan secara dohir, gitu, nggih. Sholat wajibnya tambah bagus, tambahkan sholat sunnah, biasakan tilawah Al-Quran, gitu loh. Jadi masih seperti itu. Jadi prosesnya ke sana. Okay. Yang keempat, yang terakhir adalah muhasabah dan perbaikan diri secara berkelanjutan. Penyucian jiwa merupakan proses yang berlangsung terus-menerus melalui evaluasi diri dan penyesalan atas dosa. Hadirin, setelah kita mengisi dan kebaikan, tumbuhkan ketaatan, terus lakukan perbaikan secara terus-menerus. Lakukan apa? Itu istilahnya itu adalah continuous improvement. Mana? Memperbaiki diri terus menerus. Hidup ini namanya orang hidup nih, kadang-kadang usah lurus-lurus, koncone nyeleot, kan ada begitu abi. Makanya penting dalam tazkiyatun nafas Bu. Saya tuh ternyata ada catatan penting itu begini. Jenengan perlu mencari komunitas yang sesuai. Itu kuncinya. Karena kita kan gagal dalam langkah yang panjang itu kalau komunitas yang mendukung. Betul betul sih Bu? Ngerasa nggak Jiran? Emang begitu. Maka jenengan bergabunglah dengan jamaah-jamaah kebaikan, jamaah-jamaah amal solih. Itu penting itu untuk bersihkan batin itu. Kalau jenengan masih gumbul dengan Bolo Kurowo, mangkel sih itu. Ya Allah, kita nggak ngerasani, temennya yang ngerasani. Kita nggak ngomongin jelek, temennya yang ngomongin jelek, kan? Melok-melok. Belum. Jadi harus ada perbaikan terus-menerus. Nih, apa implikasinya? Nih, yang pertama adalah muhasabah harian. Ayo dilakukan. Harian itu diangan-angan kira-kira
tadi pagi kita ngelakukan apa ya, banyak mana amal kebaikan keburukannya ya. Sempat nggak merenung begitu Bu kalau malam begitu? Nggih, kadang-kadang nggih ini pas boten kedisian tilem nggih. Jadi jangan sampai dalam sehari itu kebanyakan keburukannya. Itu pastikan lebih banyak kebaikannya. Kalau ada dosa segera tobat, gitu lah Bu. Ada salah minta maaf, ya Allah. Kemudian menyesali dosa yang telah dilakukan. Nih, memperbarui niat dalam setiap amal. Ayo. Kemarin dosa yang kita muhasabah tahun baru masih ingat ya, itu kan perbarui niat terus. Karena bisa jadi niat kita kemarin salah. Harusnya niatnya baik. Karena amal nggak diterima kalau niatnya tidak benar. Istiqomah dalam perbaiki kekurangan. Nah, jadi terus lakukan Bu. Jadi kita sudah belajar nggak pelit. Yang kedua apa? Ajari untuk loman. Yang ketiga ajari untuk baik dengan tetangga. Ya. Kemudian perbaiki diri terus menerus. Itu prakteknya begitulah kira-kira. Sudah belajar nggak suudon sama orang. Sekarang yang kita lihat orang itu kebaikannya saja. Yang kedua, yang ketiga tumbuhkan ketaatan pada Allah. Sudah apa sih pentingnya kita bahas orang terus menerus, ya kan? Perbaiki diri saja, kan ya. Jadikan contoh yang terjadi itu untuk diri kita, ya. Kemudian perbaiki terus menerus. Kesimpulannya, ada 4 pilar tazkiyatun nafs dalam Asy-Syams ayat 9 ini sesuai dengan pembahasan tafsir tadi Bu. Saya kumpulkan jadi begini nih. Pertama adalah at-takhliyah. Kedua at-tahliyah pakai hak. Kalau tadi at-tahliyah pakai kha adalah membersihkan jiwa dari dosa, maksiat dan akhlak tercela. Kemudian at-tahliyah itu dengan hak, itu adalah menghiasi jiwa dengan akhlak mulia dan amal soleh. Jadi, setelah dibersihkan, dihiasi tadi. Kemudian at-tarbiyah wa tanmiyah, yaitu menumbuhkan ketakwaan, keimanan dan ketaatan. Yang keempat yaitu muhasabah wal istiqomah, yaitu evaluasi diri, taubat dan perbaikan berkelanjutan. Kira-kira bisa ditangkap buatan Bu materi hari ini Bu? Lebih utuh ya, sudah gambarannya jelas ya. Kalau ingin bersihkan diri, mensucikan jiwa ini Bu ternyata Bu. Dari pesan dari berbagai tafsir tadi itu, kalau boleh kita terjemahkan seperti ini. Maka ada tahapan membersihkan dari kotoran. Setelah dibersihkan jangan kotor lagi. Nah setelah itu hiasi dengan kebaikan, isi dengan kebaikan, biar nggak kober ngelakoni elek malih gitu ya. Yang tiga apa? Tumbuhkan ketaatan, terus ditarbiyah, kumpul dengan orang-orang solih, sehingga kita semakin bersemangat kebaikan-kebaikan. Yang terakhir apa? Lakukan apa? Evaluasi diri terus menerus. Semoga bermanfaat. Selamat menggapai keberuntungan hidup dengan terus belajar menyucikan jiwa. Kita doa, Allahumma sholli ala Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon terima amal ibadah kami ya Allah, puasa kami, zikir kami, salat kami dan seluruh amal-amal kami ya Allah. Mohon kau berkenan menerimanya ya Allah, walaupun kami sadar banyak kurang-kurangnya di sana sini ya Allah. Mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang benernya, mungkin kurang sesuai contoh Nabi-Mu, mohon ampuni kami ya Allah. Dan mohon bimbing kami berbaiki diri ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk putra-putri kami, mohon jadikan mereka putra-putri yang soleh dan solihah. Jadikan mereka putra-putri yang kelak meringankan beban kami dunia sampai akhirat. Jadikan mereka putra-putri yang kelak membahagiakan kami dunia sampai akhirat. Ya Allah, mohon bimbing kami, keluarga kami ya Allah, untuk menjadi hamba-hamba yang membersihkan jiwa kami ya Allah. Hamba-hamba yang kau bersihkan jiwa-jiwa kami ya Allah, dan sehingga kami menjadi orang-orang yang kau ridhoi, kau cintai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami sadar hidup ini pada dasarnya akan berakhir dan kematian. Kami mohon ya Allah, mohon di sisa umur kami, berikan kami termasuk orang-orang yang soleh dan solihah. Berikan kami, keluarga kami termasuk orang-orang yang pandai memanfaatkan waktu. Berikan kami dan keluarga kami termasuk orang-orang yang pandai dan semangat mencari ilmu. Dan berikan kami mengisi amal-amal, mengisi hari-hari kami dengan amal-amal kebaikan yang kau berikan menerimanya ya Allah. Dan kapanpun kau ambil nyawa kami, mohon berikan kami husnul khatimah. Ya Allah, terakhir juga untuk saudara kami di Palestina dan berbagai belahan bumi yang lain saat ini mereka terzalimi, mohon mudahkan urusannya.
mohon kuatkan mereka dan menangkan atas musuh-musuhnya ya Allah. Dan bagi saudara kami yang kena musibah alam atau yang lainnya, mohon mudahkan urusannya, ringankan bebannya, dan berikan kebaikan buat mereka ya Allah. Dan bagi kami ada di sini, jadikan hamba-hamba sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dan jauh dari musibah serupa ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Hadirin, demikian apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat ngaji kita pada hari ini. Jika ada kebaikan, semua dari Allah. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.